Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih melanjutkan kembali materi. Teman, hari ini kita masuk pada bab ketiga. Bab ketiga itu berjudul tentang pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Ini adalah bab terakhir ya di semester ganjil ini. Kita langsung saja masuk pada pengertian pola bilangan. Pola bilangan adalah pola tertentu atau aturan yang ditentukan pada barisan angka. Jadi kita nanti akan diberikan barisan, itu yang disebut dengan barisan angka. Barisan angka itu adalah suatu urutan. Jadi diurut ya, urutan suatu bilangan. Nah, pola ini pada umumnya akan membangun hubungan umum antara semua angka. Nah, contoh langsung kita masuk kepada contoh barisan angka, mulai dari angka 1, 4, 7, 10, 13 dan 16. Nah, di sini Imo memiliki barisan angka yang pertama 1, kemudian angka kedua 4, angka ketiga 7. Nah, ini Ibu sebut angka 1 ini sebagai suku pertama. Suku pertama ini dikenal dengan A. Bisa digunakan dengan simbol A. Kemudian 4. 4 ini adalah suku kedua. Suku ke-2. 7 adalah suku ke-3. Nah, disebut dengan barisan itu jika memiliki pola yang sama. Kita bisa lihat di sini angkanya 1, 4, 7. Jadi dari suku pertama ke suku kedua itu ada penambahan 3. Kemudian dari suku kedua ke suku ketiga itu tambahan juga 3. Kemudian dari 7 ke 10 juga sama 3. Nah, ini perbedaan dari suku pertama ke suku kedua jika dia konsisten selalu berjumlah atau ditambahkan itu 3 selalu, itu maka disebut dengan barisan angka karena memiliki hubungan antar semua angka ya. Nah, lanjut kita ke jenis bilangan, jenis pola bilangan. Yang pertama pola bilangan aritmatika. Pola bilangan aritmatika, bilangan aritmatika. Karena kita khusus mempelajari aritmatika dan geometri ya. Nah, di sini tadi Ibu mengatakan kalau A itu adalah suku pertama, kemudian koma, suku keduanya adalah A ditambah B, itu adalah suku kedua, ini suku pertama, ke-1, suku kedua itu adalah A ditambah B, kemudian suku ketiga itu tetap A lagi, A ditambah 2B. Ya, A ditambah 2B itu adalah suku ketiga. Jadi memiliki pola bilangan aritmatika seperti itu. Kemudian suku keempat tetap lagi A. Jadi ditambah 3B ya. Ini adalah suku keempat. Ini suku ketiga, ini suku keempat. Jadi kalau kalian lihat ini selalu ada A-nya. Ya. Dan B ini adalah beda. Ya. Suku keempat. Oke, sehingga kita bisa menentukan suku ke N. Jadi suku ke N atau suku ke yang kita inginkan itu ya, dari barisan bilangan aritmatika, itu dapat kita dirumuskan menjadi UN atau suku ke N adalah A ditambah B dikali N dikurang 1 ya. Jadi ini dikatakan jika yang ditanya adalah suku ke N. Nah, biasanya kalau kita yang ditanya adalah suku ke N, maka rumusnya UN. Nanti apabila yang disuruh menentukan jumlah, jadi ada kata jumlah ya. Kalau ini kan nyata ya, ini nyata yang ditanyakan adalah suku ke N. Nanti kalau misalnya dia menanyakan jumlah N suku pertama, nah, dari deret, ya, jumlah ini disebut dengan deret bilangan aritmatika. Ya, karena dia mengatakan jumlah di sini maka rumusnya adalah S. Nah, jumlah deret yang keberapa maka dia SN. SN itu sama dengan rumusnya adalah N per 2 dikali A ditambah UN. Nah, UN ini kan sudah kita dapat tadi jika yang ditanya adalah suku ke N ya. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh-contoh soal. Yang pertama, terdapat barisan. Jadi Ibu memiliki barisannya adalah, barisan bilangannya adalah 7, 13, 19, 25, 31, 37 dan seterusnya. Ada 3 titik di belakang berarti dan seterusnya ya. Kemudian yang disuruh tentukan yang pertama A itu suku pertama atau adalah A, kemudian yang B adalah beda atau sama dengan B ya. Langsung saja kita
jawab A itu adalah suku pertama. Jadi kalau kita lihat barisan ini, maka suku pertamanya adalah 7 ya. A itu sama dengan 7. Kemudian beda itu lebih mudahnya itu adalah menggunakan rumus suku kedua dikurang suku pertama. Ya, jadi U2 ibu tulis karena dia suku kedua dikurang suku yang pertama ya. U2 kita adalah angka 13. Ini 13 nih. U2. Kemudian U1-nya adalah 7. Ini U1-nya. U1-nya adalah 7. Jadi 13 dikurang 7. 13 dikurang 7, maka bedanya adalah sama dengan 6. B-nya atau bedanya itu sama dengan 6. Nah, kita lihat lagi. Apakah benar semua beda ini konsisten sama sampai di suku ke-6 ya? Ini kan ada suku ke-2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita lihat lagi. 19 itu U3. U3 dikurang U2. Jadi kalau kita mau mencari beda, itu harus menggunakan suku yang ada di belakang tepat mengurangi suku yang berada di depannya. Jadi tidak boleh 19 dikurang 7. Kenapa? 7 kan juga berada suku yang berada di depan bilangan 19. Tapi dia tidak tepat berada di depan. Dia harus melangkahi suku kedua. Kalau beda itu selalu suku yang ada di belakang tepat mengurangi suku yang berada di depan. Di depannya pas, nggak boleh melingkahi suku yang ada di depan sebelumnya. Jadi 19 dikurang 7 itu tidak akan menemukan beda yang sama. Tapi kalau ini kan pasti 25 dikurang 19 juga 6, 31 dikurang 25 juga 6. Jadi selalu konsisten, bedanya selalu konsisten atau sama, yaitu 6 ya. Itu yang dimaksud dengan beda. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua itu diberikan juga barisan kita adalah 3, 7, 11, 15. Disuruh tentukan suku ke-10 katanya. Tentukan suku ke-10. Nah, karena dia menanyakan suku ke-10, berarti dia meminta U10 ya. Nah, kita langsung jawab. Sebelum kita jawab, kita harus mengetahui dulu. Nah, pertama kita tentukan dulu A-nya, karena di dalam rumus suku ke atau barisan aritmatika itu harus ada A. A adalah suku pertama. Suku pertama itu adalah 3. Kemudian B, yang B 7 dikurang 3. 7 dikurang 3 itu sama dengan 4, sehingga B-nya sama dengan 4. Kemudian N yang ditanyakan suku ke-10, berarti N-nya adalah 10. Langsung kita masukkan ke dalam rumus UN tadi. UN itu adalah rumusnya A ditambah B dikali N dikurang 1. Nah, baru kita masukkan A-nya 3. Suku ke-10-nya dulu, berarti N-nya kita ganti dengan angka 10. U10. Kemudian A-nya adalah 3 ditambah B-nya adalah 4. Kemudian N-nya adalah 10 dikurang 1. Ya, ini rumus dikurang 1. Maka U10 itu 3 ditambah 4, 10 dikurang 1 adalah 9. Nah, ini pada saat kalian mengoperasikan itu tidak boleh 3 ditambah 4 baru kalian kalikan dengan 9. Itu tidak boleh. Karena yang memiliki perkalian ini, rumus perkalian adalah B dikali N dikurang 1. Berarti ini yang harus kalian kalikan. Berarti harus tulis begini, 3 ditambah 4 dikali 9. Nah, 4 kali 9 adalah 36 ya. Jadi tidak boleh 3 tambah 4, 3 tambah 7, 7 baru kali 9, tidak boleh. Berarti ini tetap 3 turun, 3 kemudian ditambah, baru kalian cari berapa hasil dari 4 dikali 9 itu sama dengan 36. Maka U10 atau suku ke-10 adalah 39. Oke, itu soal jika diberikan barisan aritmatika. Nah, bagaimana kalau misalnya soalnya itu sebuah soal cerita? Nah, soal cerita misalnya seperti ini. Sebuah gedung bioskop memiliki banyak kursi pada baris paling depan itu 15 buah. Jadi dia baris yang paling depan itu kursinya ada 15. Kemudian banyaknya kursi pada baris di belakangnya itu selalu lebih 3 buah. Berarti kita tambah dengan 3 ya. Dari baris yang berada di depannya. Yang ditanya, berapa banyak kursi pada baris ke-10? Ditanya berapa banyak kursi pada baris ke-12. Nah, karena dia menanyakan berapa banyak banyak kursi pada baris ke-12, berarti dia menanyakan lagi U12. Nah, dari soal cerita ini kita harus buat dulu, diketahui
Diketahui apanya? Diketahui tadi dikatakan baris pertama sama dengan suku pertama, berarti A. A adalah 15. Kemudian B. Beda. Bedanya itu adalah dia mengatakan banyaknya baris di belakangnya itu selalu lebih dari 3. Berarti bedanya adalah 3. Ya, seperti itu. Nah, kemudian langsung kita masuk yang N-nya adalah 12 karena yang ditanya adalah baris ke 12. N-nya adalah 12. Masukkan ke dalam rumus suku ke N pada barisan aritmatika, maka UN sama dengan A ditambah B dikali N dikurang 1. A-nya adalah 15. Maaf, UN-nya dulu ya. UN-nya atau suku ke-12-nya. Jadi U12 itu sama dengan 15 ditambah A-nya adalah A-nya adalah 15, kemudian B-nya adalah 3, kemudian N-nya adalah 12 dikurang 1. Nah, turunkan lagi 15-nya ditambah 3 dan dikali 12 dikurang 1 11 ya. Kemudian 15 ditambah 3 dikali 11 sama dengan 33. Nah, kalau sudah baru kita 15 ditambah 33. Maka U12 itu sama dengan 48. Jadi banyaknya pada baris ke-12 adalah 48 kursi. Oke, untuk pertemuan ini, pertemuan pertama pada pola bilangan ini atau pada bab terakhir kita di bab 3, sampai di sini dulu. Tetap semangat, ikuti protokol kesehatan ya. Dari Ibu itu saja, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.